Perubahan rencana Allegri, Leo starter, Ruben Loftus-Cheek kembali ke tengah. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri awalnya diperkirakan akan melakukan banyak perubahan untuk laga AC Milan melawan AS Roma. Namun situasinya kini tampak lebih terkendali setelah beberapa pemain kunci mulai pulih. Sebelumnya AC Milan sempat dilanda masalah cedera. Vicky Tomori, Santiago Gimenez dan Rafael Leao dikabarkan cedera usai laga melawan Atalanta dan diperkirakan absen. Tapi kabar baiknya, Leao kemungkinan bisa langsung tampil sebagai starter. Gimenez sendiri masih diragukan karena cedera pergelangan kaki, jadi peluangnya hanya untuk duduk di bangku cadangan. Pagi tadi sempat muncul skenario bahwa Ruben Loftus-Cheek akan bermain di depan bersama Christopher Nkunku, tapi karena Leo sudah siap bermain, rencana itu berubah. Menurut laporan dari media Sky Italia via Milan News, Leo akan kembali memimpin lini depan bersama Christopher Nkunku. Perubahan ini juga berdampak positif di lini tengah karena Ruben Loftus-Cheek bisa kembali ke posisi aslinya di tengah. Dengan begitu, Samuel Ricci kemungkinan akan digantikan oleh Loftus-Cheek. Hal ini juga menguntungkan Luka Modric karena Ricci bisa menjadi pelapis saat Modric butuh istirahat setelah jadwal padat belakangan ini. Baterai Luka Modric mulai habis, AC Milan terlalu memaksakan. Untuk pertama kalinya musim ini, penampilan Luka Modric mulai menunjukkan tanda kelelahan. Gelandang 40 tahun yang didatangkan AC Milan secara gratis musim panas lalu itu awalnya diperkirakan hanya akan jadi pemain rotasi. Namun pelatih Massimiliano Allegri punya rencana lain. Karena banyak pemain tengah Milan cedera, Modric justru jadi andalan utama di setiap laga. Dedikasi Luka Modric luar biasa. Ia dikenal sangat disiplin dalam menjaga kebugaran sebelum dan sesudah pertandingan. Tapi data menunjukkan bahwa Milan mungkin terlalu memaksakannya musim ini. Tercatat, Modric sejauh musim ini telah bermain di 10 dari 11 laga Milan di semua kompetisi dengan starter 9 kali dan main penuh 7 kali. Total 809 menit, jadi pemain non-kiper ke-6 yang paling sering dimainkan. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan 2 musim terakhirnya di Real Madrid ketika ia hanya jadi starter sekitar separuh pertandingan. Bedanya, Madrid punya banyak opsi di lini tengah, sesuatu yang tidak dimiliki Milan saat ini. Saat melawan Atalanta di Bergamo, penampilan Modric terlihat menurun. Biasanya ia jadi pengatur tempo, tapi kali ini ia kesulitan menghadapi tekanan lawan. Meski begitu, ia masih mencatatkan 92% akurasi umpan keseluruhan dan 7 kali merebut bola kembali. Hanya saja, Modric sering dibiarkan sendirian karena kurangnya dukungan dari Samuel Ricci dan Yusuf Fofana. Masalahnya bukan pada kualitas Luka Modric, tapi pada beban mainnya. Di usia 40 tahun, wajar jika tenaganya tak lagi sama. Jika terus dipaksakan, daya tahannya bisa cepat habis. Statistik mengerikan, Gimenez jadi raja buang peluang emas di Serie A. Santiago Gimenez sudah 5 bulan tidak mencetak gol di Serie A. Terakhir kali striker asal Meksiko itu mencetak gol untuk AC Milan terjadi pada 9 Mei lalu saat melawan Bolonya. Besok 2 November 2025, jadi kesempatan baginya untuk mengakhiri paceklik gol panjang tersebut. Sayangnya musim ini tak berjalan seperti yang diharapkan. Penampilan Gimenez terus menurun dan kepercayaan pelatih Massimiliano Allegri pun mulai goyah. Apalagi beberapa pemain depan Milan sudah kembali dari cedera. Allegri memang selalu membela Gimenez dengan alasan kontribusinya tak hanya soal gol, tapi faktanya dalam 9 laga Serie A musim ini ia belum mencetak satupun gol maupun assist. Sejak gol terakhirnya di bulan Mei lalu, Gimenez sudah bermain 627 menit tanpa gol. Menurut data dari Gazzetta dello Sport, SofaScore, dan Opta, catatan produktivitasnya adalah 0 gol dan 0 assist. Lebih parahnya secara statistik, Gimenez justru memimpin dalam hal peluang yang seharusnya bisa menjadi gol. Dengan peluang tembakan menjadi gol sebesar 2,83. Artinya secara peluang, ia seharusnya sudah mencetak hampir 3 gol. Dan peluang emas yang terbuang sebanyak 7 kali. Data itu menunjukkan betapa tumpulnya lini depan Milan saat ini dan Gimenez jadi sorotan utamanya. Allegri mungkin masih bertahan dengan dukungannya, tapi angka tidak bisa berbohong.
Laga melawan Roma besok bisa jadi kesempatan terakhir bagi Gimenez untuk membuktikan diri. Jika kembali gagal, apalagi jika Dovbyk, striker AS Roma yang dirumorkan bakal ditukar dengan Gimenez tampil tajam, tekanan untuk menjualnya di bursa Januari akan semakin besar. Barcelona terus pantau bek muda AC Milan. Barcelona dikabarkan sedang memantau perkembangan bek kiri muda AC Milan Davide Bartesaghi. Bartesaghi yang kontraknya di Milan berlaku hingga tahun 2030 dikenal sebagai salah satu talenta bertahan paling menjanjikan di Italia. Ia bisa bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah kidal. Hal yang membuatnya menarik perhatian Barcelona karena fleksibilitasnya di lapangan. Perkembangan Davide Bartesaghi di Milan cukup pesat. Setelah menimba pengalaman di tim muda, kini ia sudah 4 kali menjadi starter berturut-turut di tim utama. Tanda bahwa pelatih mulai mempercayainya. Musim 2025-2026 ini bisa menjadi momen penting bagi Bartesaghi untuk benar-benar membuktikan diri sebagai bek kelas atas. Untuk saat ini, Barcelona belum melakukan negosiasi, tapi nama Bartesaghi sudah masuk dalam daftar pemain yang dipantau untuk jangka panjang. Dengan performanya yang terus meningkat dan kontrak panjang di Milan, Bartesaghi bisa saja menjadi target transfer serius Barcelona di masa depan. Ucap alhamdulillah, Ardon Jazari senang bisa kembali bermain. Kabar baik datang untuk AC Milan minggu ini. Gelandang muda mereka Ardon Jazari akhirnya kembali berlatih penuh setelah absen cukup lama karena mengalami cedera. Ardon Jazari merupakan salah satu transfer paling rumit musim panas lalu. Proses negosiasinya sempat berlarut-larut dan hampir gagal. Namun begitu resmi bergabung, nasib kurang baik langsung menimpanya. Dalam sesi latihan, ia terkena tackle dari Santiago Gimenez yang membuat tulang fibulanya retak. Ia pun harus menepi selama beberapa bulan untuk menjalani pemulihan. Kini masa sulit itu akhirnya berakhir. Jazari sudah pulih sepenuhnya dan ikut latihan bersama tim utama Milan. Meski begitu, klub masih akan berhati-hati dan tidak terburu-buru memainkannya. Meskipun ada peluang ia masuk skuad untuk laga akhir pekan ini melawan AS Roma. Kembalinya Jazari jelas menjadi angin segar bagi Milan, terutama untuk memperkuat lini tengah di paruh kedua musim ini. Melalui akun Instagram pribadinya, Ardon Jazari mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali berlatih. Ia menyebut masa cedera yang dialaminya sebagai periode yang sulit, namun kini sudah berakhir dan ia siap membantu tim kembali meraih hasil terbaik. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.